Halo teman-teman, pada praktikum kali ini kita akan melakukan digitasi. Digitasi merupakan metode input data spasial yang paling umum dilakukan di lingkungan sistem informasi geografis. Digitasi biasanya dilakukan atas suatu sumber data yang berwujud raster berupa cetak satelit, peta hasil scanning, maupun peta-peta raster yang kita dapat dari internet. Digitasi akan menghasilkan suatu data spasial yang berwujud vektor. Sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada data atau peta yang kita miliki. Yang pertama, peta atau data kita itu harus memiliki referensi geografis atau koordinatnya sudah diketahui. Jika belum, kita harus melakukan georeference kembali. Yang kedua, kita harus menampilkan toolbar editor pada aplikasi ArcWeb dan membuat data vektor yang nantinya akan menyimpan hasil proses digitasi yang kita buat. Nah, pada praktikum kali ini kita akan melakukan atau membuat data polygon, polyline, dan point atau titik. Oke, kita akan membuat data vektor nih. Dengan mengklik icon katalog, kemudian kita buat data vektor yang wujud penyimpanannya itu save file. Save file ini akan disimpan di file kita nanti. Klik kanan pada folder, kemudian kita pilih new, kemudian save file. Nah, akan muncul tab baru. Kita beri nama dan menentukan feature type-nya itu apa. Karena kita ini mau buat pertama kali polygon, feature type-nya itu kita pilih polygon, kemudian kita definisikan sistem koordinatnya sesuai dengan data raster kita dengan klik edit. Kemudian kalau sudah selesai kita tinggal OK. Nah, nanti pada bagian layer akan muncul layer baru berupa data vektor polygon sesuai dengan nama yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom baru atau field pada fitur administrasi. Dengan klik kanan pada layer, pilih Open Attribute Layer, nanti akan muncul table data atributnya. Table ini berisi database keterangan unsur-unsur dari informasi geospasial. Kita akan menambahkan kolom baru dengan klik Table Option, pilih Add Field, dan nanti akan muncul tab baru, namanya itu kita isi keterangan. Untuk tipenya itu kita pilih teks karena nanti kita mau isi nama wilayah. Kemudian kita OK, maka tabel baru akan ditambahkan pada data atributnya. Oke, untuk melakukan digitasi, kita harus mengaktifkan atau mengklik editor toolbar. Kemudian pada editor kita start editing, kemudian kita pilih create feature. Nah, nanti akan muncul tab create feature yang di situ ada layer atau template. Kita klik, terus kita pilih polygon pada contraction tools-nya. Nah, di sini aku pakai cara dengan digitasi semua wilayah dulu, yang nantinya kita akan potong berdasarkan pembagian wilayahnya. Oke, di sini aku akan melakukan digitasi pada semua wilayah Kabupaten Musirawas Utara terlebih dahulu, sebelum nanti kita potong-potong berdasarkan kecamatannya. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal klik kanan, kemudian pilih Finish Sketch. Nanti akan muncul penampakannya seperti ini, dia full color. Jadi semua wilayahnya itu tertutupi sama warnanya. Nah, karena kita kan mau melakukan pemotongan per kecamatan, otomatis kita harus terlebih dahulu mengatur simbol poligonnya biar tampilannya itu nggak dalam full color. Jadi kita bisa lihat batas-batas kecamatannya itu dan kita bisa melakukan pemotongan.
Kita pilih simbol layernya, kemudian pilih hollow. Hollow ini akan menampilkan outline-nya saja. Oke, sebelum kita melakukan pemotongan, terlebih dahulu kita pastikan bahwa poligon yang mau kita potong itu sudah terseleksi. Kemudian kita klik Cut Polygon Tool dan kita lakukan pemotongan mengikuti batas kecamatan dengan memulai digitasi dari luar. Oke, kita lakukan. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal klik kanan kemudian pilih Finish Sketch. Nah, di sini kecamatan Nibung yang kita potong tadi itu udah terpisah nih, udah memiliki poligonnya sendiri. Selanjutnya kita lakukan pemotongan pada semua kecamatan yang ada pada kabupaten ini. Oke, kalau semua sudah selesai, selanjutnya kita mengklasifikasikan atau memberi nama pada tiap poligon yang udah kita buat gitu. Dengan klik kanan pada rasternya, kemudian pilih data attributable. Nah, di sini terdapat banyak sekali. Kita tinggal pilih-pilih saja karena mungkin ada yang dia itu tidak sengaja terpotong gitu. Jadi kita hapus-hapus yang tidak perlu. Oke, nanti akan muncul 7 kecamatan, 7 poligon yang mengklasifikasikan wilayah-wilayah di kecamatan ini. Selanjutnya kita beri nama dengan mengklik, biar kita tahu itu poligonnya wilayah mana, tinggal kita klik aja. Terus kalau kita lihat pada petanya itu wilayah yang bergaris atau outline itu berwarna biru cian itu berarti itu wilayahnya, tinggal kita kasih namanya saja. Seperti ini ya, kita klik poligon ini, terus yang mau outline yang warna biru cian itu wilayah Cina ini. Terus ini rawa ilir. Oke, kita buat sampai semuanya itu udah diberi keterangan nama.
Oke, jika sudah selesai, kemudian kita akan melakukan pengkategorian terhadap 7 kecamatan atau poligon yang udah kita buat tadi. Dengan klik kanan pada layer, kemudian pilih properties. Oke, kemudian kita pilih simbologi, kemudian kita pilih kategori. Nah, di sini value-nya itu kita buat dengan keterangan. Oke, tinggal kita add all value, kemudian kita apply. Nah, di sini tiap-tiap poligon yang kita buat tadi itu atau pembatasan kecamatannya itu dari kelihatan. Jadi tinggal kita oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memberi label atau keterangan pada tiap-tiap wilayah biar tahu bahwa itu wilayah yang mana saja. Dengan klik kanan, kemudian pilih properties, pilih label feature in this layer-nya itu kita checklist, kemudian text string-nya itu kita ganti dengan keterangan, jenis dan ukuran tulisannya itu kita sesuaikan, kemudian kita oke kan. Nah, di sini sudah terlihat. Oke, di sini berarti digitasi poligonnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk melakukan digitasi poin sama polyline atau garis. Di sini kurang lebih caranya itu sama ya. Yang membedakan itu cuma di bagian feature type-nya aja. Jadi kalau membuat poin, kita tinggal buat feature type-nya itu poin, dan untuk line kita tinggal buat polyline. Oke, kita akan membuat data vektor polyline-nya dengan klik icon katalog, kemudian kita klik kanan pada folder, kemudian kita pilih new, kemudian save file. Nah, di sini kita beri nama dan menentukan feature type-nya itu apa. Namanya bebas. Oke, untuk feature type-nya kita pilih polyline, kemudian kita edit koordinat sistemnya sesuai dengan data raster kita ya. Oke, kita oke kan. Nah, nanti akan muncul layer baru polyline pada layer kita sesuai dengan nama yang kita buat. Kemudian kita akan menambahkan kolom baru dengan klik table option, kemudian pilih add field. Nama kita buat keterangan, tipenya itu bebas, tapi di sini kita buat teks karena nanti untuk jaga-jaga saja. Kemudian kita oke kan, maka tabel baru akan bertambah pada data attribute. Untuk melakukan digitasi, kita harus mengaktifkan lagi atau mengklik editor toolbarnya, kemudian pilih editor, kita starting, kemudian kita pilih create feature. Nah, nanti akan muncul layers-nya atau template-nya pada tab yang baru. Kemudian kita klik ini line-nya itu, kemudian kita pilih pada bagian contraction tools-nya itu line. Nah, di sini kita mulai melakukan nih digitasi pada jalan atau garis-garis yang ada pada peta. Di sini aku digitasikan jalan terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan kita nanti, tinggal pada atribut tabelnya itu tinggal kita buat aja keterangan itu kalau kita udah selesai membuat digitasi garisnya. Nah, kalau sudah, kita lakukan digitasi lagi pada garis atau jalan yang lain. Kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal klik kanan ya teman-teman. Kemudian kita finish sketch.
Sudah, kita klik kanan pada layer lainnya, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih simbologi, kemudian kategori. Nah, value-nya itu kita ubah lagi jadi keterangan. Oke, tinggal kita add all value. Nah, di sini ternyata ada pengkategorian yang berbeda nih. Kita lakukan pengecekan kembali pada data atribut table-nya. Kita pastikan nggak ada satu angka pun yang berbeda gitu, kalau misalnya itu objeknya sama. Oke. Nah, all other value-nya itu kita matikan dulu ya, checklist-nya. Oke, kemudian kita apply. Nah, ini nanti dia udah terkategori dan sudah objeknya itu udah kelihatan, tinggal kita sesuaikan saja bentuk atau warna objeknya. Oke, sip. Berarti ini udah selesai. Untuk yang lain sama poligonnya, berarti sekarang tinggal kita lakukan digitasi pada titik atau poin. Kita lakukan hal yang sama, kita klik katalog, buat new save file. Kemudian namanya kita buat lagi, dan untuk feature type-nya itu kita buat point. Koordinatnya itu kita sesuaikan lagi sesuai dengan data raster kita. Oke, kita akan menambahkan atribut atau data baru dulu pada atribut table-nya dengan klik kanan, pilih data atribut table, kemudian kita lakukan seperti yang tadi, kita klik table option, pilih add field, dan kita isi nama keterangan, tipe, dan tinggal kita oke kan. Selanjutnya kita aktifkan editor toolbar-nya, kemudian pada editor kita start editing, kemudian kita pilih create feature. Nah, kita klik poinnya, kemudian pada bagian construction tools-nya kita pilih point. Nah, ini kita tinggal tentukan aja nih. Oke, aku tentukan sama ibu kotanya dulu, terus aku ganti namanya biar lebih mudah ya. Dalam pengkategoriannya langsung kita ubah aja. Oke, open attribute table. Nah, pada ini keterangannya ini karena kan sama-sama ibu kota kecamatan, jadi keterangannya itu kita samakan aja. Kita pastikan nggak ada huruf yang atau ya nggak ada huruf yang berbeda gitu, biar nanti waktu pengkategoriannya itu nggak berbeda juga gitu. Kita paste saja. Oke, selanjutnya kita lakukan pengkategorian. Klik kanan, pilih properties, pilih simbologi kategori, kemudian value-nya kita buat keterangan, dan add all value. Nah, untuk mengganti
ikonnya itu bisa kita lakukan dengan sendirinya ya, kita sesuaikan dengan keadaan petanya atau sesuai dengan legendanya atau keterangan pada peta. Nah, jangan lupa editornya itu kita save atau kita finish biar dia tersimpan secara langsung. Nah, akhirnya selesai juga nih kita lakukan digitasi pada peta administrasi kabupaten ini. Itu ada digitasi polygon, polyline, dan ada point. Semua tiga jenis digitasinya itu data rasternya itu udah tersedia. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk praktikum digitasi pada hari ini. Terima kasih. See you.